teman-teman, selamat datang di podcast Serunya Belajar di Luar Kampus yang akan dibersamai oleh saya, Diah Putri Adnandia, dan tamu spesial kita pada beberapa waktu ke depan. Dia adalah seorang wanita karir yang sangat inspiratif. Dia tak hanya berhasil menyelesaikan studi S1 dan S2-nya saja, namun dia juga memiliki banyak pengalaman yang akan kita kupas tuntas seputar dunia perkuliahan dan kehidupan karirnya. Jadi, siapakah dia? Gita Indriani. Halo Mbak Gita. Halo. Makasih ya Mbak udah gabung dan datang di podcast kali ini. Bagaimana Mbak kabarnya buat hari ini? Kabarnya lelah. Sangat-sangat Iya, lelah. betul. Namanya juga wanita karir ya Mbak ya. Iya, begitulah. Karena aktivitas sudah mulai lagi. Terus akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja Mbak? Cuti, selesai. Cuti juga cuma dapat 2 bulan. Sekarang udah balik kerja lagi kayak biasanya, masuk jam 8, pulang setengah 5, nanti sampai rumah istirahat bentar. Kemudian kadang juga ada murid kelas privat yang datang di rumah. Seperti itulah pokoknya aktivitasnya. Baik, teman-teman, pada episode podcast kali ini kita akan membahas seputar dunia perkuliahan dan juga dunia karir. Oke, sebelumnya Mbak Dita ini dulunya ambil jurusan S1 dan S2 itu tentang apa ya Mbak? Sedikit, sebenarnya sih linear ya. Jadi kalau untuk S1-nya itu saya di pendidikan akuntansi, kemudian kalau di S2-nya itu ambil di akuntansi murni. Berarti yang satu pendidikan akuntansi, yang kedua akuntansi murni. Jadi masih sama-sama akuntansi. Betul. Terus apa sih yang bikin Mbak ini semangat buat lanjut studi sampai S2 gitu Mbak? Apa ya? Ya bisa dibilang saya itu bukan yang ngejar gelar, tapi yang saya cari adalah ilmunya. Jadi itu saya merasa waktu saya ngambil pendidikan itu setengah dari mata kuliah yang saya pelajari itu kan berbau tentang pendidikan. Ketika saya masuk ke dunia kerja, banyak hal-hal baru yang saya merasa masih kurang. Nah, akhirnya saya menemukan yang murni, karena di murni itu benar-benar lebih tentang akuntansinya itu lebih banyak dibandingkan waktu masih di jurusan pendidikan. Ya, karena mau nggak mau ketika seseorang kuliah di jurusan pendidikan akan menempuh mata kuliah sebagian besar juga tentang mengenai dunia pendidikan. Jadi dulunya emang mau ambil pendidikan dulu, tapi baru dilanjut yang studi murni gitu ya Mbak? Enggak juga sih. Oh, juga. Ya, jadi Nggak ada alasan khusus, nggak ada alasan khusus. Jadi Oh. awalnya memang bercita-cita pengen jadi guru seperti itu, tapi setelah selesai yang satu, kayaknya jiwanya ngajar itu hanya sebatas hobi gitu. Jadi lebih pengen apa ya, berkecimpung ke dunia perusahaan gitu ya. Berarti awalnya kayak mencoba-coba ngajar gitu ya Mbak? Iya, itu yang saya bilang kalau ngajar itu adalah hobi. Iya, sebatas hobi. Sebatas hobi. Terus kita kayak throwback gitu ya Mbak, ke masa Mbak masih jadi mahasiswa gitu. Nah, pas pertama kali jadi maba nih Mbak, itu ada nggak sih Mbak culture shock yang Mbak rasain gitu? Tentang culture shock ya ada. Jadi dulu kan apalagi saya basicnya bukan SMA, saya dari SMK. Awal pertama kali ya sama dia akuntansi juga, waktu awal masuk itu dosen itu sistemnya kayak gini. Jadi kalian bebas tanya ke saya apapun tentang materi bisnis pengantar. Waktu itu karena mata kuliahnya ada bisnis pengantar, dan saat itu tuh banyak banget teman-teman yang langsung semangat buat tanya-tanya ke dosen, sedangkan saya dulu belum punya keberanian kayak gitu. Jadi masih cenderung jadi mahasiswa yang memperhatikan dulu apa sih yang di dunia perkuliahan kayak gimana, teman-temannya kayak gimana. Jadi saya dulu sempet agak minder ya, karena saya ngerasa punya teman yang wow gitu, mereka tuh udah keren banget, udah ambis banget kayak gitu. Jadi masih tergolong jadi masa yang biasa banget ya. Tapi karena ngelihat teman-teman kayak gitu, kok keren ya kayak ini ya, pengen nyoba kayak gitu, pengen nyoba, ayo aku harus bisa kayak mereka. Berarti waktu semester 1 tuh kayak masa-masa masih adaptasi dulu gitu ya Mbak sebenarnya perkuliahan. Jadi kayak kita diem kayak merhatiin teman-teman kelas ini ngapain aja dulu gitu.
Terus menurut Mbak ini ada perbedaan paling besar nggak sih Mbak antara hidup di sekolah menengah sama di dunia kampus ini? Iya kayak gini, mungkin bedanya ketika masih dulu sekolah kayak gitu punya teman-teman yang ya kayak belajar ya biasa aja kayak gitu, nggak ada yang istilahnya rebut-rebutan aku nih pengen dapet ranking, aku pengen dapet ranking, enggak kayak gitu. Tapi ketika masuk di dunia perkuliahan karena kamu ketemu sama teman-teman yang beragam dari mana asalnya kayak gitu, nah itu mereka membawa apa ya, punya keinginan kayak gitu. Jadi kadang saya lihatnya tuh, oh ini temanku ini dia bisa loh dapat segini, enggak, ayo aku juga mau kayak gitu, aku harus bisa kayak gitu. Jadi buat saya sih bedanya di situ Waktu di apa di dunia perkuliahan ini? antara ya di dunia ketika masih sekolah sama di kuliah. Berarti lebih ke apa ya? Ke ini ya. Dari keinginan diri sendiri. Dari yang sendiri, karena juga tadi kan saya sampaikan teman-temannya aja beda kayak gitu. Dari daerahnya pun Iya, juga beda. Apa ya? Sistem pendidikan dari SMA atau SMP kan belum sih beragam yang beda. Nah, terus selama jadi mahasiswa ini, Mbak itu pernah ini nggak ikut kegiatan kampus kayak UKM atau organisasi misalnya hima gitu? Dulu sempat ikut itu, nah awalnya sebenarnya cuma kayak pengen coba-coba aja sih, pengen kenal teman-teman yang lain kayak gitu gimana sih kayak Yang gitu. satu prodi, Satu prodi juga kayak gitu, terus ya udah coba-coba, terus hasil nih keterima. Jadi dulu awal itu saya di divisi kewirausahaan jadi stafnya, masuk staf dulu selama 1 semester, terus kemudian mungkin dilihat dari teman-teman itu oke nih kayak gitu, kita tuh punya apa namanya, punya bakat kayak gitu. Akhirnya saya naik di kepala divisi kewirausahaan. itu semester selanjutnya. Ya, Semester berapa Mbak apply daftar di 5 itu boleh masuk mulai semester 2. Di semester 2 udah bisa jadi anggota, Paling nggak staff dulu. Betul, dimulai dari staff dulu. Terus ada nggak sih Mbak pengalaman atau manfaat yang Mbak dapetin selama ikut organisasi ini? Banyak banget. Jadi saya tadi bonusnya dapat teman-teman banyak gitu, bukan hanya ini sih, bukan hanya satu jurusan, tapi teman-teman beda jurusan. Terus nanti kan di situ juga apa namanya, di Bima itu banyak banget program kerjanya. Nah itu bukan hanya tentang kita ngadain seminar atau apa gitu, tapi juga ada yang melibatkan pihak luar kampus. Jadi entah nanti kita datangin bicara apa gitu, terus nanti kita juga terjun ke masyarakat. Jadi hubungan kayak gitu yang saya merasa happy nih kayak gitu, punya apa istilahnya, bisa membangun relasi kayak gitu. Jadi manfaat terbesar dari ikut organisasi di kampus ini ya teman-teman, itu tuh salah satunya apa tadi Mbak? Membangun relasi ya teman-teman. Nah terus ada nggak sih Mbak suatu momen yang bikin Mbak tuh harus memilih nih antara tugas kuliah atau kegiatan organisasi gitu? Nggak ada sih sejauh ini. Apa ya, dulu waktu saya kuliah itu masih bisa ngebagi antara organisasi, terus apa namanya, sama tugas-tugas kuliah, itu semuanya bisa. Saya bisa teratasi dengan baik Semuanya. Terus berarti Mbak kan ikut ini ya organisasi, berarti kan kalau istilahnya di zaman sekarang tuh jadi anak pura-pura lah ya Mbak ya. kuliah rapat gitu. Enggak juga ya. Kan ada kayak pulang kuliah nangkring sama temennya, terus kupu-kupu kuliah pulang gitu. Ini bahasa anak-anak sekarang ya. Iya, zaman sekarang suka Mbak bikin istilah kayak gitu. Terus kalau selain jadi pura-pura nih Mbak yang kuliah rapat gitu, nah apa ada kegiatan lain Mbak selain ini ikut organisasi gitu? Dulu tuh mulainya sekitar semester 2 deh. Itu juga saya udah mulai ada ini apa namanya, ngajar les privat. Jadi karena tadi saya bilang ngajar itu hobi ya gitu ya. Nah, coba-coba deh, ya kan juga coba-coba. Jadi mulai dari kurikulum SD, jadi bilangnya kok jurusannya akuntansi tapi justru ngajarnya anak-anak SD. Ya, saya masa nggak ada masalah gitu. Karena itu mengajar anak-anak itu menyenangkan gitu. Ya, saya berpikir emang menyenangkan. Iya. Mengajar menyenangkan. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mbak,
ada nggak sih Mbak mungkin yang bisa tips dan trik yang bisa Mbak kasih ke teman-teman nih ya, caranya buat mengatur waktu Mbak, supaya IPK selama kuliah ini tuh tetap aman gitu meskipun banyak kegiatan ya yang tadi seperti di luar kampus, seperti ya organisasi atau kerja gitu. Tipsnya ya, kalau untuk bisa menstabilkan IPK sih saya rasa kayak gini, maksudnya nggak perlu sih namanya kayak belajar tiap hari harus belajar, itu nggak juga, karena saya nggak menerapin hal kayak gitu. Jadi saya justru di sana ketika kita masuk di kelas gitu ya, itu dengerin apa yang dosen sampaikan, atau enggak ketika teman-teman yang lain presentasi gitu kita juga dengerin, ikut berpartisipasi gitu. Terus kira-kira apa yang masih bingung atau ilmu-ilmu apa yang kita nggak tahu, terus dosen masih masukan kayak gitu tuh kita catat gitu. Nantinya kita bisa baca di rumah seperti itu, sama tugas-tugas kuliah jangan pernah lupa untuk dikerjain, kayak gitu aja sih. Bahkan saya malah punya tips kalau belajar itu nggak perlu kayak lama-lama, mending dikit-dikit 1 jam, tapi cari waktu yang benar-benar waktu tenang. Jadi waktu tenang itu justru kayak fokus, habis subuh kayak gitu kamu bakal kayak nemuin waktu tenang, waktu nyaman. Berarti emang kita tuh ya selama jadi mahasiswa ya teman-teman, itu tuh mungkin ya kita juga harus benar-benar tekun gitu masuk ke kelas, dengerin penjelasan dosen, siap teman presentasi seperti Mbak yang bilangnya tadi, dia harus kita dengarkan juga, cermati, bisa berpartisipasi aktif dengan tanya jawab juga gitu ya Mbak ya. Jadi ya kita jadi nambah-nambah ilmu, jadi nggak semuanya tuh ada waktunya gitu. Untuk belajar pun juga sama, cari waktu yang tenang gitu. Nah, jadi teman-teman, kita tuh juga bisa loh ikut kegiatan di luar kuliah di tengah adanya kesibukan dari fokusnya akademik ya Mbak ya. Nah, contohnya Mbak Dita ini ya, dia ini berhasil memanfaatkan waktunya secara efektif dan efisien gitu, sehingga bisa mendapat banyak pengalaman dan manfaat yang didapat selama jadi mahasiswa ya Mbak ya. Bener-bener apa ya, ini definisi tuh privilege-nya jadi mahasiswa itu bener-bener digunakan lah ya Mbak ya, privilege itu teman-teman. Terus kalau untuk yang sekarang nih Mbak, masih ini nggak kayak kerjanya tuh masih ngajar les privat ya Masih, walaupun nggak banyak ya, karena sekarang saya punya tanggung jawab, ada si bayi kecil yang harus saya urus, sudah jadi ibu anak satu ini, ibu anak muda. Jadi apa ya, tetap ngajar cuma nggak banyak kayak gitu, karena juga dibatasi ada waktu juga, karena saya udah tiap hari udah harus berangkat kerja, jadi paling seminggu saya sekitar 2 murid aja bisa, udah cukup. Oh berarti waktu ngajar apa selama jadi mahasiswa dulu Mbak, itu ngajar les privatnya itu di rumah atau ngikut ini? Di rumah. Oh, di Jadi rumah? saya keliling ke rumah anaknya, ke rumah siswanya seperti itu. Terus bangun tahu anaknya itu udah perlu guru privat dari mana ya Mbak? Itu dulu. Nah, ini jadi manfaat dari relasi tadi. Nah, jadi teman saya di Hima ada kebetulan dia punya bimbingan belajar kecil-kecilan. Nah, waktu itu dia nawarin saya, "Dit, ayo gabung ke bimbelku, ini aku punya bimbel kecil-kecilan nih." Gitu. Nah, terus mulai dari situ lalu saya bilang, "Yaudah nggak apa-apa," kayak gitu. Mulai dari situ terus itu jadi punya murid yang lain gitu. Jadi kayak buka jalur gitu Ya, bukan jalur. Jadi kayak terus dari muridnya Mbak punya teman mungkin yang butuh les privat juga gitu ya Mbak, terus menghubungi Mbak Dita, terus nyalur gitu. Ya berarti kerjanya selinear ya Mbak ya sama jurusan yang dulu. Karena kan sekarang les privat mungkin ngajar matematika gitu. Berarti kan selinear sama akuntansi yang hitung-hitungan juga gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah ilmu masa kuliahnya diterapkan gitu ke dunia kerja gitu. Terus gimana sih Mbak caranya Mbak biar menjaga motivasi dan semangat buat mencapai tujuan akademik dan karir secara bersamaan gitu Mbak? apa ya? Mungkin ini ya, apa ya? Kalau saya itu bisa dibilang orang yang punya tujuan, jadi saya punya target kayak gitu. Di semester ini saya harus ngapain. Jadi itu saya memacu diri saya sendiri kayak gitu, buat ayo nih kayak gini, kamu udah target ini, berarti kamu harus bisa gitu. Jangan mundur, karena kalau mundur nanti ya ada akibatnya lagi kayak gitu. Berarti nih bikin semacam apa ya, susunan ini ya Mbak,
semester 1 ngapain aja, semester 2 ngapain aja gitu. Jadi misalnya kayak awal masuk semester itu saya udah buat target. Jadi misalnya kayak IPK gitu. Paling enggak nih di semester ini harus dapat IPK berapa sih gitu. Dapat IP berapa gitu nanti buat naikin IPK juga kan. Oh iya, naik semester harus naik Ya. IPK gitu. Kayak gitu. Berarti harus naik IPK. Oh gitu guys, kayak gitu teman-teman. Jadi harus menentukan goals ya, Mbak. Iya, Menentukan goals di tujuan gitu di awal sebelum semester berikutnya dimulai. Sempat mendaftar beasiswa gitu nggak ya, Mbak? Dulu sempat jadi itu sekitar semester berapa ya, saya lupa, semester 2 itu dari kampus itu kan biasanya ada beasiswa PPA dan BBM. Nah itu saya pilih yang BBM. Gimana tuh Mbak cara apply-nya dulu? Cara apply-nya ya dulu ya nyiapin syarat-syaratnya itu, tapi saya agak lupa. Salah satunya cuma kalau beasiswa itu pasti dia minta IP-nya itu di atas 3 ya. Tapi kebanyakan sih yang lolos di atas 3,5 kayak gitu. Soalnya nyari yang diprioritaskan yang mana bener. juga. Terus nanti kita ngumpulin berkas-berkasnya mulai dari IP, terus nanti kayak ada belangko yang kita wajib isi kayak gitu, nanti dikumpulin di bagian akademik, tinggal nunggu nanti kalau lolos ya alhamdulillah kayak gitu. Karena juga saingannya kan banyak kayak gitu. Nanti setelah dinyatakan lolos itu pun juga nggak langsung kita dapat uang masuk kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi kita ada tanggung jawabannya juga, kita harus bikin semacam apa itu, ikut program kreativitas mahasiswa. PKM. Benar, harus bikin PKM gitu. Bebas sih nanti mau temanya kewirausahaan atau apa tuh bebas. Ini sesuai dengan keinginan kalian aja. Dan jadi teman-teman dengan memanfaatkan waktu atau mengatur waktunya dengan baik, itu tadi kan bisa ini menstabilkan IPK secara aman gitu ya Mbak. Nah akhirnya IPK yang mungkin lebih dari 3,5 itu tuh nantinya akan bisa untuk mendaftar apply beasiswa gitu ya Mbak ya. Ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Cuma ya jangan pernah apa ya, misalnya kadang kalau di satu beasiswa misalnya itu kalian belum beruntung kayak gitu, coba lagi. Jadi jangan putus asa kayak gitu. Satu belum ya udah coba lagi, kan beasiswa itu banyak banget. Iya, ya. benar. Nggak harus dari kampusnya sendiri, tapi banyak dari luar kampus tuh juga sering nawarin beasiswa. Dari bank-bank juga banyak banget. Jadi gak usah ini ya teman-teman, misal kalian tuh bisa loh manfaatin privilege sebagai mahasiswa juga untuk mendapatkan ini tambahan biaya dari beasiswa ya Mbak ya. Jadi kalian harus manfaatkan itu juga teman-teman. Wah teman-teman, gak kerasa ya udah di penghujung podcast kali ini. Terima kasih buat Mbak Dita yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya tentang dunia kampus. Nah dari obrolan kita tadi, kita jadi tahu banyak hal kan tentang bagaimana menjalani kehidupan kampus yang produktif, kemudian cara menghadapi culture shock, manfaat dari mengikuti organisasi di dalam kampus, serta bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan lain di tengah kesibukan kita. Itu. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dari podcast kali ini. Tetap semangat dan jangan menyerah. Selalu mengejar cita-cita dan impian kalian. Terima kasih.